Setelah kemarin kita melihat kepala Shibai yang akhirnya berhasil ditancap oleh serangan Madara berupa batangan besi hitam. Shibai seketika jatuh ke tanah untuk pertama kalinya dalam keadaan terluka. Shibai sontak terkejut dengan kejadian ini dan langsung mengaktifkan Rinnegan-nya untuk melihat dari mana asal-usul serangan ini datang. Dan benar saja Shibai melihat terdapat 5 limbo yang mengepung dari 5 arah dengan formasi yang sangat sempurna. Shibai kemudian mencabut batangan besi di kepalanya dan langsung beregenerasi. Namun 5 limbo ini mencecar Shibai dengan rentetan serangan dari berbagai arah. Dari tubuh Shibai keluar semacam tulang besar yang memanjang hingga menusuk 5 limbo Madara. Setelah semuanya tertusuk, Shibai menyegel 5 limbo dengan rantai penghisap cakra. 5 limbo akhirnya diikat dan Shibai langsung membawa mereka berlima ke atas puncak pohon dewa dalam keadaan terbang. Shibai mengikatkan rantai tersebut di atas puncak pohon Shinju sehingga 5 limbo ini digantungkan di atas puncak pohon dewa. Setelah hal itu dilakukan, Madara yang asli masih berdiam diri sambil melihat aksi Shibai untuk menganalisis kemampuannya. Shibai yang berhasil mengikat 5 limbo milik Madara di atas puncak pohon dewa langsung terjun kembali ke bawah, yaitu kepada Madara yang asli. Shibai kemudian mendarat di tanah, hingga kakinya yang menginjak tanah mampu membuat tanah terbelah sepanjang belasan meter. Shibai berkata, "Aku tidak menyangka kau bisa melukai kepalaku Uchiha Madara. Luka yang aku dapatkan kali ini adalah luka terbesar yang pernah aku alami selama bertarung denganmu di sini. Apa jangan-jangan Momoshiki mengatakan sesuatu padamu? Cepat katakan informasi apa yang kau dapatkan dari Momoshiki sialan itu." Madara kemudian berkata di dalam hatinya, "Jadi begitu ya, aku sekarang mengerti dengan kekuatan refleksinya. Jika aku menyerang dari satu arah, maka pendeteksian refleksinya akan sangat responsif. Namun jika aku menyerang dari 5 arah sekaligus, maka pendeteksian refleksinya akan bercabang karena dia akan mendeteksi arah serangan dari depan, samping, kiri, dan kanan, termasuk dari belakang dan dari atas kepalanya. Pendeteksian refleksi secara bersamaan akan membuat responsifnya berkurang, sehingga Shibai tidak akan mempunyai ketajaman indera visual dari atas kepalanya karena seluruh indera pendeteksiannya langsung bekerja mendeteksi dari 4 arah sekaligus. Apa yang dikatakan Momoshiki ternyata benar, aku tidak boleh menyerang dari arah depan." Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara Momoshiki yang berkata kepada Madara melalui komunikasi pikirannya, "Hei Madara, ada satu lagi yang belum aku beritahu padamu. Sumber titik cakra yang menjadi sumber kekuatan refleksi milik Shibai mampu mendeteksi niat melukai dari seseorang. Jadi jika kau menyerang Shibai dengan amarah dan niat yang ingin melukainya, maka sumber titik cakra itu mampu mendeteksi aura negatif berupa ancaman sehingga refleksi akan aktif secara otomatis. Jadi saranku ketika kau menyerang Shibai, jangan sekali-kali memunculkan niat untuk membuatnya mati, karena sumber titik cakra di jantungnya mampu merasakan niat milikmu hingga kekuatan refleksi akan aktif secara otomatis sebagai bentuk perlindungan diri dari Shibai itu sendiri." Mendengar hal tersebut Madara membalas, "Mengerikan sekali. Baiklah, aku sekarang mengerti." Setelah hal itu terjadi, Madara langsung menghentikan komunikasi dengan Momoshiki dan langsung berfokus untuk menghadapi Shibai. Madara terlihat menciptakan banyak sekali bunshin yang dilingkarkan untuk mengepung Shibai. Seluruh bunshin ini menyerang dari arah depan, samping kiri dan kanan, termasuk dari arah belakang dan atas kepalanya. Serangan ini benar-benar diluncurkan dengan sangat beragam, mulai dari Katon, Inton Raiha, Ranton Kouga, Futon, Suiton, dan lain sebagainya. Semuanya dihentakkan secara bersamaan kepada Shibai Otsutsuki supaya kekuatan refleksinya semakin kesulitan untuk mendeteksi serangan yang begitu banyak. Madara sangat yakin semakin banyak jumlah serangan yang dilancarkan secara bersamaan maka akan semakin berkurang ketajaman visual dari pendeteksian kekuatan refleksi. Hampir terhitung 30 serangan besar yang mengepung Shibai dari berbagai arah. Tapi tetap saja dari arah depan, samping kiri dan kanan termasuk dari belakang. Semuanya mampu direfleksikan oleh Shibai hingga semuanya terpantulkan dengan cepat. Sebanyak apapun serangan tetap saja semuanya bisa diatasi. Namun serangan dari atas kepalanya lagi-lagi berhasil mendobrak Shibai hingga membuat tubuhnya terluka yang kedua kalinya. Madara yang berhasil melakukan ini langsung terbang dan akan segera menusuk ubun-ubunnya dengan batangan besi hitam yang pasti akan tembus ke area sumber titik cakra yang ada di jantungnya. Shibai kemudian melirik ke atas dan langsung menghindarinya dengan cara mundur sambil melayang. Namun dari belakang Shibai terlihat bunshin Madara mendobrak tubuh Shibai dengan Shuriken Susanoo. Shuriken Susanoo seketika terpantulkan oleh refleksi Shibai dan berhasil membuat Susanoo-nya hancur. Namun Madara yang asli terlihat terjun dari udara dan akan menusuknya dengan batangan besi hitam tepat di atas kepalanya. Shibai langsung menahan batangan besi hitam tersebut dengan memeganginya menggunakan satu tangan. Shibai mematahkan batangan besi hitam tersebut dan mengeluarkan biju dama dari Rinnegan di matanya.
Alhasil Madara yang asli gagal melakukannya dan langsung terseret oleh biju dama hingga meledak. Madara kemudian jatuh berlutut sambil berkata di dalam hatinya, "Ya, aku hampir berhasil. Serangan dari atas kepalanya tidak mempunyai indera sensorik, maka tak heran dia memilih untuk memegangi batangan besi hitam milikku hingga mematahkannya. Seharusnya dia bisa merefleksikannya seperti serangan yang muncul dari arah depan ataupun samping kiri dan kanan termasuk dari belakang. Jadi celah terbaik saat ini adalah aku harus tetap menyerang dari atas kepalanya. Aku harus memikirkan strategi yang lebih sempurna untuk serangan selanjutnya." Setelah Madara berkata demikian, adegan berpindah kepada Kashin Koji yang sedang bertarung dengan Kinshiki di desa Otogakure. Dari awal para Otsutsuki bangkit, baru kali ini diperlihatkan bagaimana kondisi Kashin Koji yang sedang bertarung dengan Kinshiki. Terlihat area sekitar dipenuhi oleh banyaknya kata kecil yang berserakan. Ratusan kata ini telah mati dan sepertinya telah terjadi sesuatu di pertarungan ini. Kinshiki terlihat memegangi pedang merahnya sambil menatapi Kashin Koji yang sedang berlutut di tanah. Kinshiki berkata, "Apakah kekuatanmu hanya segini Kashin Koji? Ishiki sialan itu terlalu mengagung-agungkan dirimu yang dianggap bisa melihat masa depan. Tapi faktanya kau tidak mampu membuatku terluka." Kashin Koji kemudian berdiri sambil berkata, "Masih belum dasar sialan. Aku masih belum mengeluarkan semuanya. Aku akui kau yang sekarang benar-benar sangat kuat karena kalian semua telah memakan buah cakra dari planet bumi. Tapi jangan meremehkan diriku, aku belum mengeluarkan semuanya." Kashin Koji kemudian mengakses kekuatan penglihatan masa depan miliknya dan melihat Kinshiki akan menggunakan kekuatan tersembunyi dari Byakugannya. Kashin Koji juga melihat dirinya akan mati oleh Kinshiki di dalam pertarungan kali ini. Sehingga Kashin Koji mulai mengantisipasi takdir tersebut dengan strategi yang dia buat. Kashin Koji melihat di waktu dekat Kinshiki akan menusuknya dengan Tomogoroshi no Haikotsu dalam keadaan berteleportasi menggunakan teknik kecepatan yang dia miliki. Karena Kinshiki mempunyai kekuatan yang cukup luar biasa, salah satu kekuatan yang dikuasai oleh Kinshiki adalah berupa teleportasi dan pergerakan yang sangat cepat, padahal tubuhnya besar, namun dia bisa berteleportasi ratusan kilometer hanya dalam sepersekian detik. Sebuah kekuatan yang menjadi ciri khas Kinshiki benar-benar cukup merepotkan. Kecepatannya bisa kalian lihat waktu bertarung dengan Sasuke dahulu. Nah, Kashin Koji melihat bahwa dirinya akan mati oleh Kinshiki dengan teleportasi yang begitu cepat sambil menancapkan Tomogoroshi no Haikotsu pada Koji. Kashin Koji yang telah melihat takdir tersebut langsung berkata di dalam hatinya, "Sudah aku duga, aku akan mati oleh dia. Tapi aku tidak bodoh, aku akan membuat strategi dan akan membalikkan takdir itu agar dia yang mati dan bukan diriku." Kinshiki terlihat melesat ke arah Koji dengan kecepatan tinggi. Baru saja 1 detik Kinshiki ada di depan wajah Koji dan langsung menebaskannya dengan pedang merah. Koji berkata di dalam hatinya, "Sial, dia cepat sekali." Kashin Koji langsung melompat ke samping untuk menghindarinya. Namun Kinshiki lagi-lagi sudah ada di belakang Kashin Koji dengan cepat. Kashin Koji langsung berbalik ke belakang untuk memukulnya. Namun Kinshiki lagi-lagi menghilang dan muncul di samping Kashin Koji. Pergerakan yang begitu cepat benar-benar dilakukan oleh Kinshiki. Kinshiki langsung menendang Kashin Koji dari samping. Alhasil Kashin Koji terpental dengan sangat jauh. Kashin Koji langsung menciptakan Kuchiyose Bailer Gamma yang dijatuhkan dari atas. Sehingga kata Bailer Gamma akan segera menghimpit Kinshiki supaya tubuhnya hancur. Namun Kinshiki lagi-lagi sudah muncul di samping Kashin Koji dan berhasil menghindari jatuhnya kata Bailer Gamma. Kinshiki langsung memukul wajah Kashin Koji. Namun Kashin Koji mengikat tangan Kinshiki dengan rambutnya yang dipanjangkan. Setelah hal itu terjadi, Kinshiki mengaktifkan Byakugannya dan memunculkan banyak sekali jarum cakra untuk mengunci pergerakan Kashin Koji. Kashin Koji kemudian menahan seluruh jarum cakra tersebut dengan Cho-Odama Rasengan. Rasengan besar ini terus didorong oleh Kashin Koji hingga mendobrak Kinshiki dengan sangat dahsyat. Kinshiki terlihat mengeluarkan pil cakra berwarna hitam dari mulutnya dan dimuntahkan dengan kecepatan tinggi. Alhasil pil cakra tersebut berubah menjadi besi dan menembus Rasengan hingga menancap di leher Koji. Rasengan tersebut seketika menghilang dan Kashin Koji terjatuh ke tanah. Kinshiki langsung menginjak Kashin Koji dengan satu kakinya sambil berkata, "Sungguh lemah, apakah hanya segini kekuatanmu? Aku benar-benar hanya tertarik bertarung dengan si Hokage itu. Tapi sialnya Ishiki malah memilihnya." Kashin Koji kemudian menciptakan Katon Gamayu Endan dari mulutnya hingga Kinshiki melepaskan kakinya dari injakan tersebut dan langsung mundur ke belakang. Kashin Koji akhirnya berdiri dan mengaktifkan Sanin Mode di dahinya. Kinshiki yang menyaksikan itu langsung berkata, "Wah, Sanin Mode, sungguh kekuatan yang cukup menakjubkan. Mengapa kau tidak menggunakannya dari awal dasar sialan? Apakah kau sengaja ingin mengejutkanku?" Kashin Koji menempelkan kata kecil ke tubuh Kinshiki sambil berkata,
Kuchiyose Zanmai no Shinka.